Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 5 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana berita yang pertama ini gue sudah memiliki berita dari Impact Wrestling yang dimana mereka pun baru saja memperkenalkan title terbaru untuk brand mereka. Lalu selanjutnya gue juga memiliki berita mengenai update daripada Casino Ladder Match yang akan digelar di show ulang tahun atau anniversary daripada AEW Dynamite di tanggal 6 Oktober nanti. Dan yang terakhir kita pun sudah mendapatkan berita mengenai rencana Tony Khan yang akan menggelar tour internasional untuk AEW di tahun 2022 nanti. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu dari Impact Wrestling. Yang dimana di episode terakhir daripada Impact Wrestling, mereka pun baru saja meng-announce ya, bahwa mereka akan memperkenalkan title terbaru mereka untuk single division mereka, yaitu adalah Digital Media Championship. Dan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pertama untuk title tersebut, begitu ya. Mereka ini pun akan menggelar single elimination tournament dan puncaknya ini pun mereka akan menggelar six-way match ya yang akan digelar di event daripada Bound for Glory di tanggal 23 Oktober nanti gitu guys ya. Dan untuk title daripada Digital Media Championship ini sendiri pun akan ditayangkan atau akan diperlihatkan dan akan dipertahankan di sosial media platform mereka gitu ya, baik itu di streaming service mereka yaitu Impact Plus dan juga bisa saja di channel YouTube daripada Impact Wrestling itu sendiri begitu guys ya. Dan dari pengenalan daripada Digital Media Championship ini sendiri ya, kemungkinan besar untuk gelar Digital Champions ini pun diperuntukkan untuk intergender ya, atau bisa dibilang baik penggulat wanita dan juga penggulat pria dari Impact Wrestling ini pun bisa memperebutkan gelar tersebut begitu guys ya. Dan untuk single elimination tournament ini pun akan mulai digelar di tanggal 5 Oktober nanti ya. Atau pada saat video ini diturunkan maka turnamen itu pun akan dimulai, di mana untuk di tanggal 5 Oktober nanti pun akan mempertandingkan Siki Dice menghadapi John Skyler, dan sedangkan di tanggal 6 Oktobernya Impact Wrestling pun akan mempertandingkan pertandingan antara Hernandez yang akan menghadapi Crazy Steve sebagai kick off daripada single elimination tournament, yang nanti para pemenang daripada turnamen tersebut pun akan berhak untuk lolos untuk bertanding di six-way match untuk menentukan juara pemegang pertama untuk gelar Digital Media Championship ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi di mana gua akan membawakan hasil daripada AEW Rampage di tanggal 1 Oktober kemarin, yang dimana untuk headline di show Rampage kali ini adalah pertandingan Hair versus Hair yang dimana Orange Cassidy menghadapi Jack Evans ya. Namun pertandingan pertama yang digelar di show Rampage kali ini yaitu adalah pertandingan Bryan Danielson dan juga Nick Jackson. Ini bisa dibilang lagi-lagi ya bahwa AEW ini pun selalu berhasil ya untuk memberikan pertandingan opening di setiap show mereka, dan ini pun ditunjukkan dalam pertandingan Bryan Danielson dan juga Nick Jackson gitu guys ya. Ini mana kita pun dipertunjukkan bagaimana Bryan Danielson itu sebagai penggulat yang sangat teknikal, sedangkan Nick Jackson ini pun penggulat yang mengandalkan gerakan-gerakan high flying ya untuk menghadapi lawan-lawannya ya, yang membuat pertandingan pun sangat menarik untuk diikuti, dan bahkan gua bisa bilang bahwa ini menjadi salah satu pertandingan terbaik yang digelar di show Rampage kali ini. Walaupun pada akhirnya ya Bryan Danielson pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Bryan Danielson pun berhasil mengeksekusi salah satu submission andalannya yaitu Cattle Mutilation kepada Nick Jackson, yang membuat Bryan Danielson pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission ya. Dan pasca kemenangan Bryan Danielson daripada Nick Jackson, kita pun bisa melihat rekan-rekan Nick Jackson daripada The Elite ya, Kenny Omega, Adam Cole, Matt Jackson dan juga Brandon Cutler ini pun nampak menghampiri Nick Jackson untuk mencek keadaannya,
yang dimana hal tersebut pun mengundang reaksi dari pihak Bryan Danielson, yang dimana kita pun bisa melihat rekan-rekan Bryan Danielson yaitu Christian Cage dan juga Jurassic Express pun juga memasuki arena pertandingan, yang tentunya kehadiran dari kedua kubu ini pun mengundang clash ya dari kedua kubu ini, yang tentunya ini pun menjadi heat up ya untuk pertandingan dari kedua kubu ini di event daripada AEW Dynamite Anniversary di tanggal 6 Oktober nanti gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan triple threat match, di mana di pertandingan ini pun mempertemukan Thunder Rosa, Jade Cargill dan juga Nyla Rose, yang bisa dibilang lagi-lagi ini pertandingan yang tidak kalah menariknya dengan pertandingan pembuka dari show Rampage kali ini gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya Thunder Rosa ini pun cukup mendominasi di pertandingan tersebut, dan kita pun bisa menyebutkan bahwa pantas ya bahwa Thunder Rosa ini pun bisa dibilang menjadi salah satu aset panas yang kini dimiliki oleh AEW ya, terutama untuk divisi wanita mereka, di mana Thunder Rosa ini pun bisa menyingkirkan Jade Cargill dan juga Nyla Rose, yang bisa dibilang secara postur kedua lawan itu memiliki keuntungan atau keunggulan dibandingkan Thunder Rosa gitu ya. Namun Thunder Rosa ini pun mempertunjukkan bahwa dia memiliki resiliensi dan juga semangat bertanding atau bertarung yang sangat tinggi, yang membuat kedua lawan ini pun cukup kewalahan ya menghadapi si Thunder Rosa ini, yang dimana dipertunjukkan pada saat Thunder Rosa berhasil memberikan dropkick kepada Jade Cargill pada kala dia memegang trash can, yang membuat itu pun menjadi serangan yang cukup berbahaya yang dieksekusi oleh Thunder Rosa, yang cukup melukai bagian dada daripada Jade Cargill. Dan serangan lainnya yang dieksekusi oleh Thunder Rosa ya pada kala Thunder Rosa berhasil mengeksekusi powerbomb kepada Nyla Rose dengan membantingkan Nyla Rose ke meja yang berada di luar daripada ring pertandingan. Namun momentum yang dibangun Thunder Rosa ini pun membuat si Thunder Rosa ini pun harus lengah beberapa saat, yang dimana momen tersebut pun bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jade Cargill, dimana momen tersebut terjadi pada saat Thunder Rosa pun bisa dibilang terlalu cepat untuk merasa puas ya pada kala dia berhasil mengeksekusi powerbomb kepada Nyla Rose gitu ya, dan itu pun memberikan waktu cukup bagi Jade Cargill untuk merecovery dirinya dari serangan dari yang dilakukan oleh Thunder Rosa gitu guys ya. Dan pada saat Thunder Rosa mencoba untuk menarik Nyla Rose untuk kembali masuk ke arena pertandingan untuk mencoba untuk melakukan pin kepada lawannya gitu ya, kita pun bisa melihat si Jade Cargill yang sudah pulih kembali ini pun sudah disenjatai dengan steel chair, yang dimana dia pun langsung memberikan steel chair secara bertubi-tubi kepada Thunder Rosa hingga dia pun tidak berdaya di pertandingan tersebut, sehingga Jade Cargill pun dengan mudahnya melakukan pin kepada Thunder Rosa dan memenangkan pertandingan triple threat tersebut. Dan kemenangan Jade Cargill di pertandingan tersebut pun ini pun membuat Jade Cargill pun bisa melanjutkan rekor tidak terkalahkannya ya di AEW sejak dia melakukan debutnya di promotion tersebut gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event dari show Rampage di tanggal 1 Oktober kemarin, yaitu adalah pertandingan hair versus hair match, di mana Orange Cassidy harus menghadapi Jack Evans yang nampak ditemani oleh manajernya ya, atau bisa dibilang manajernya lah, Matt Hardy gitu. Dan di pertandingan ini pun ya bisa dibilang dengan cukup mengejutkan bahwa Jack Evans ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya. Bahkan Jack Evans itu pun mendapatkan beberapa kesempatan emas ya di sepanjang pertandingan tersebut begitu ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun demi kesempatan dan kesempatan lainnya, Orange Cassidy pun dengan resiliensinya cukup kuat, dia pun bisa mematahkan kesempatan yang dimiliki oleh Jack Evans gitu ya. Dan tentunya dominasi Jack Evans di pertandingan tersebut ini pun ada andil daripada Matt Hardy ya, yang dimana di beberapa kesempatan Matt Hardy pun berhasil melakukan intervensinya atau memberikan bantuannya kepada Jack Evans ya, dengan memberikan beberapa serangan kepada Orange Cassidy. Pada kala Jack Evans ini pun berhasil mengalihkan perhatian wasit di pertandingan tersebut ya. Namun ada hal yang menarik yang terjadi ya pada satu momen di mana Matt Hardy ini pun memanggil bantuannya ya dari para anggota Hardy Family Office ya, yang dilihat kita pun bisa melihat adanya kehadiran daripada Bunny, Butcher dan juga Blade ya.
untuk membantu Jack Evans yang sudah mulai kewalahan menghadapi Orange Cassidy ya dengan resiliensinya itu. Namun pada saat Matt Hardy bersama anak asuhnya ingin membantu Jack Evans, kita pun bisa melihat rekan-rekan dari Orange Cassidy yaitu Chuck Taylor, Wheeler Yuta dan juga Chris Statlander ini pun sudah menyambut Matt Hardy, yang membuat Matt Hardy pun kembali lagi memanggil sisa anggota daripada Hardy Family Office yaitu The Private Party, lalu ada Angelico dan juga Rojas yang juga ikut hadir di arena pertandingan tersebut. Namun ternyata Orange Cassidy pun tidak hanya mendapatkan bantuan dari para sahabatnya, namun juga The Dark Order yang kini sudah kembali bersatu ya, di yang kita lihat di show daripada Dynamite kemarin gitu ya. Ini pun juga membantu Orange Cassidy yang membuat Matt Hardy dan bersama Hardy Family Office ini pun mengurungkan niatnya untuk melakukan intervensi gitu guys ya. Dan hal tersebut pun membuat si Jack Evans ini pun melakukan protes dengan apa yang terjadi ya, situasi yang terjadi di luar ring pertandingan. Yang hal tersebut pun membuat Orange Cassidy pun berhasil memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengeksekusi finishing move andalan yaitu Orange Punch kepada Jack Evans yang mengantarkan dirinya pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu guys ya. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat Matt Hardy pun sempat menyuruh Angelico untuk menyerang para rekan dari Orange Cassidy, namun usaha itu pun tidak berhasil yang membuat Matt Hardy pun memutuskan untuk tidak melakukan bentrokan ya dengan para rekan dari Orange Cassidy, sehingga Orange Cassidy pun secara leluasa bisa memenuhi stipulasi di pertandingan tersebut ya, yang dimana Orange Cassidy bersama para sahabat ini pun mencukur habis rambut daripada Jack Evans, dan momen tersebut pun menutup show daripada AEW Rampage di tanggal 1 Oktober kemarin gitu guys ya. Dan di sepanjang show tersebut gitu ya, kita pun sempat melihat adanya beberapa video promotion yang dimana ada video dari Ricky Starks ya yang kembali menunjukkan kebenciannya kepada Brian Cage yang merupakan mantan rekan daripada dirinya pada kala di tim tes terdahulu ya, sebelum Brian Cage ini keluar dari tim tersebut. Dan selanjutnya ini pun ada video promo dari CM Punk yang mempertanyakan siapa lawan selanjutnya bagi CM Punk gitu guys ya. Dan selain itu pun kita pun mendapatkan 6 nama yang akan berpartisipasi di Casino Ladder Match di show daripada AEW Dynamite minggu ini ya, dimana sebenarnya ya, dimana ke-6 nama ini sendiri pun ada mantan pemegang gelar AEW World Champion yaitu Jon Moxley, lalu ada Andre El Idolo, Matt Hardy, lalu ada mantan pemegang gelar IWGP US Heavyweight Champion Lance Archer, lalu ada Pac dan juga Orange Cassidy sebagai ke-6 peserta untuk Casino Ladder Match ini. Namun sebenarnya total peserta yang akan berpartisipasi itu ada 7 orang, namun satu orang lainnya atau satu nama yang tersisa ini pun belum di-announce, dan dia pun dicap sebagai The Joker ya, sebagaimana Casino Battle Royale yang biasa dilakukan oleh AEW, yang dimana siapapun yang dinamakan sebagai The Joker ini pun namanya akan dirahasiakan hingga pertandingan ini pun digelar gitu guys ya. Dan sejauh ini ya, secara total untuk event anniversary daripada AEW Dynamite pun secara total sudah mempertandingkan 3 match ya, termasuk Casino Ladder Match ini sendiri, yang dimana untuk Casino Ladder Match ya, bagi pemenang daripada Ladder Match itu mereka akan mendapatkan title shot untuk gelar AEW World Championship. Dan untuk 2 pertandingan lainnya yang untuk digelar di anniversary nanti, yaitu adalah pertandingan Hikaru Shida menghadapi Serena Deebs, di mana Hikaru Shida ini pun mengincar kemenangan ke-50 selama dia berkarir di AEW. Dan selain itu pun ada pertandingan 8-man tag team match ya, di mana The Elite yang diwakili oleh Kenny Omega, The Young Bucks dan juga Adam Cole menghadapi tim daripada Bryan Danielson bersama Christian Cage dan juga Jurassic Express yaitu Jungle Boy dan juga Luchasaurus gitu guys ya. Dan selain itu pun ya, gue juga mempunyai berita mengenai Tony Khan, yang dimana dia pun mengungkapkan keinginan ya untuk menggelar tour internasional ya untuk AEW di tahun 2022 nanti, yang dimana dalam
berita tersebut pun ya, dia pun menyampaikan bahwa dia sudah mengincar beberapa kota dan dia pun memfokuskan show tersebut pun berada di kota London gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, di mana Tony Khan ini ya, selain dia menjadi pemilik daripada AEW dan juga menjabat sebagai posisi CEO di AEW, Tony Khan ini pun menjabat beberapa posisi lainnya di bidang olahraga yang lain ya, di mana dia juga menjabat sebagai CEO di tim American Football Jacksonville Jaguars ya, yang bertanding di NFL. Dan Tony Khan ini sendiri pun dia juga menjabat posisi CEO di klub sepak bola Fulham, yang Fulham ini sendiri pun kini bertanding di divisi Championship dari Liga Inggris gitu guys ya. Yang dimana keinginan daripada Tony Khan ini pun disampaikan dalam Busted Open Radio ya, yang dimana dia pun menyatakan bahwa dia pun merasa bersyukur ya, selama pandemi ini dia pun masih bisa menggelar show-show daripada AEW, dan saat ini pun mereka pun akhirnya bisa kembali lagi melakukan tour di Amerika Serikat begitu guys ya. Dan untuk targetnya di tahun depan, yaitu di tahun 2022, dia pun berencana untuk menggelar international tour untuk AEW. Namun dia pun belum yakin kota mana saja yang dia akan kunjungi ya dalam tour internasional nanti. Namun sudah ada satu target utama yang akan menjadi tujuan mereka untuk international tour nanti, yaitu adalah kota London ya, atau lebih tepatnya mereka ingin menggelar di Stadion Craven Cottage yang menjadi home base daripada klub sepak bola Fulham, yang tentunya itu pun akan menjadi hal yang cukup mudah ya, karena Tony kan CEO daripada Fulham juga gitu. Yang gue rasa posibilitas itu sangat besar ya untuk AEW bisa menggelar show mereka di Craven Cottage ya gitu guys ya. Dan Tony Khan mengatakan ya bahwa selain dia pun memiliki ya klub sepak bola Fulham gitu ya, dan ada beberapa alasan lainnya yang menurut Tony Khan ini pun cukup baik gitu ya, yang membuat Tony Khan ini pun ingin menggelar show AEW di Craven Cottage ya, dimana dia pun merasa dia memiliki hubungan yang baik ya dengan para fans, dan venue tersebut pun merupakan venue yang cukup bersejarah ya gitu. Dan Tony Khan pun sempat memang mengutarakan ya bahwa ingin menjadikan Craven Cottage ini pun menjadi home base bagi AEW pada kala mereka menggelar show-show mereka di Inggris gitu guys ya. Dan ini pun ya keinginan Tony Khan ingin menggelar tour internasional bagi AEW ini pun muncul tidak lama. AEW ini pun memunculkan rencana mereka untuk menggelar sebuah show di Inggris, yang kemungkinan besar show tersebut itu adalah event SummerSlam, salah satu the big four show bagi WWE ya, yang dimana ini pun menandakan kembalinya SummerSlam sejak tahun 92 atau 30 tahun yang lalu gitu guys ya. Dan berita mengenai Tony Khan ini pun menjadi berita terakhir di video yang saya update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like, dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88, karena di channel ini gua tidak hanya memberikan update seputar AEW, namun juga gua memberikan update lainnya dari WWE, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promosi lainnya. Dan akhir kata gua sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.